bukan lantas kemudian apa yang saya sampaikan itu menjadi indikasi bahwa dari pihak Polres Bangkalan tidak sama sekali memperhatikan kasus ini, tidak Bapak. Kami yakin dan percaya bahwa Polres Bangkalan juga memproses terkait ini dengan sungguh-sungguh, hanya saja mungkin belum bisa selesaikan. Maka dari itu kami juga mendukung sekaligus ingin besar terkait penyelesaian kasus ini. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Mungkin nanti mengajarkan. Oh ya, sambil diskusi lah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, yang saya hormati rekan-rekan Forum Mahasiswa Persatuan Mahasiswa Kokoh, Pak Kasat Intel, Pak Kabil Reskrim. Mohon maaf, Kasat Reskrim sekarang posisi lagi di Polda membawa handphone korban untuk dikoordinasikan ke lapor untuk diselebrate. Selebrate itu apa, dilacak jejak digitalnya. Tapi ada Pak Kalbino. Saya yang pertama tentu prihatin dan berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya korban yang tadi malam bunuh diri. Tentu itu menjadi tamparan kita semua, termasuk aparat penegak hukum. Artinya apa? Kami menyadari apa yang tadi disampaikan, ada kelalaian misalkan, ya kehambat sama kopi. sambil lalu ya, biar Siap. akan fokus ya kan. Siap. Pokoknya kalau melihat kopi atau teh itu jadi Bingung ngopi kan cerita. Bentar ngopi kan. ya. Dah. Itu jadi yang kedua, saya selaku Kapolres Bangkalan mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan Persatuan Mahasiswa Depok di Polres Bangkalan. Saya ucapkan selamat datang. Ini saya anggap sebagai pelecut motivator saya untuk berbuat terbaik dalam rangka penuntasan perkara ini. Yang ketiga, dari sisi substansi penanganan perkara mungkin nanti bisa disampaikan oleh Pak Kalbino. Pada prinsipnya dari awal kami menerima laporan, kita sudah langsung melakukan serangkaian upaya penyelidikan untuk menentukan apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan. Tidak lama itu beberapa orang kita ambil keterangan dan sudah kita tingkatkan status ke penyidikan bahwa perkara ini, peristiwa ini merupakan peristiwa pidana. Kewajiban selanjutnya adalah mencari dan menemukan tersangka dan barang bukti.
Ini bicara UHAM, rekan-rekan mungkin sudah paham. Maka sekali lagi mekanisme dan prosedur dalam penegakan hukum, dalam proses penyidikan, saya minta memang dari awal ke Pak Kasatserse ini harus gigi 4. Ini harus cepat, kan begitu. Hanya memang kita menemui kendala di lapangan ketika saksi kunci yang 2, ya kan, yang nganter pertama itu atas nama A dan inisial R ya, susah untuk ditemukan. Tetapi kita tidak berhenti dan alhamdulillah satu sudah diperiksa dan satu si R sekarang lagi diperiksa. Itu setelah saya turun tangan. Ada beberapa tokoh yang saya telepon, saya sedikit pressure. Akhirnya hari ini bisa diperiksa. Itu saksi kunci yang 2 itu. Tetapi kita tidak hanya putus, hanya berharap ke saksi kunci itu. Ini saya buka sedikit. Kita juga menjadikan alat bukti yang lain, terutama surat itu sebagai alat bukti. Surat kita sudah ambil visumnya ya. Itu bukti surat. Termasuk data digital dari handphone. Hari ini di bawah Pak Kasatserse. Semua itu kita rangkai, ya kan, untuk menentukan dan menemukan siapa pelaku 7 orang ini. Karena ini dari awal pemeriksaan korban tidak mengenal 7 ini. Ya. Termasuk yang 2 orang yang nganter ini pun tidak kenal. Tolong diralat saya kalau salah Pak, hasil BAP ya. Kita bicara hasil BAP. Tetapi itu tidak menyurutkan kita untuk melakukan penyelidikan di lapangan. Tetap kita gali terus, Dan alhamdulillah memang sudah muncul 3 identitas pelaku yang sudah kita kantongi. Saya tidak mau mengeksplor karena kita khawatirkan dieksplor saja. Orang-orang ini udah nggak tahu di mana rimbanya, udah nggak tahu di mana larinya. Tetapi kita sudah mengantongi identitasnya, alamatnya, dan sudah dimonitor, diintip-intip, memang nggak ada di rumah. Sejak hari Sabtu ya, pas dilaporkan hari Minggu. Sejak hari Minggu itu 3 orang dari 7 yang sudah kita kantongi identitasnya sudah tidak pulang ke rumah. Itu pertanda bagus. Kenapa bagus? Berarti dia ya memang berbuat pelaku kan gitu. Beda ceritanya kalau dia nggak kemana-mana atau dia nantang barangkali, wah itu konyol. Ternyata enggak. Ini memang posisinya 3 yang kita kantongi ini berada di luar. Tapi insya Allah yakin, kemarin saya dapat laporan tadi malam atau tadi pagi, rekan-rekan dari Persatuan Mahasiswa Kokop mengirimkan bukti, mengirimkan evidence tentang nomor-nomor handphone, ya kan, yang diduga atau disinyalir menteror. Menteror itu saya terima kasih, saya sangat apresiasi itu karena itu akan sangat membantu saya. Mudah-mudahan itu bisa segera kita eksplor, bisa kita segera angkat untuk membantu proses tracing di mana kira-kira yang bersangkutan ini sekarang berada. Terkait penyidikan itu mungkin nanti Pak Bin Op bisa menambahkan. Yang jelas progresnya masih jalan terus dan kecepatan penuh. Kami sudah membentuk tim, tidak hanya reskrim tetapi di backup oleh anggota Intel. Jadi penyidikan kasus ini tidak hanya murni dilakukan oleh Satreskrim, tetapi saya membentuk tim khusus untuk percepatan pengungkapan di backup oleh anggota Intel, biar kecepatannya segera terungkap. Kita sudah memeriksa 5 saksi. Ini perlu saya sampaikan, persoalan memeriksa saksi ini di Bangkalan ini yang bikin pusing saya. Nah, mungkin agak paham sedikit lah ya kan.
kadang masih ada perasaan takut diperiksa polisi. Jadi setengah mati kita menggali saksi tak ini. Itu yang menjadi, tapi itu tidak menjadikan alasan. Yang jelas kita bisa mengangkat alat bukti yang lain selain keterangan saksi. Ya, tapi yang penting dua itu sudah kita periksa. Kita sudah ambil CCTV yang di Indomaret, kita sudah ambil, semua sudah kita kantongi itu semua. Maka tinggal menunggu waktu proses pengejaran terhadap para pelaku ini. 7. Maka saya sekaligus berharap doanya dan dukungannya. Ada kisaran bahasa di luar bahwa seorang tokoh yang mengatakan ini gara-gara diekspos di medsos sehingga kabur maksudnya diramaikan sehingga pelakunya kabur. Nah, itu persoalan lain, itu kita anggap dinamika proses penegakan hukum, kita pasti mengalami seperti itu. Termasuk hari pertama lapor sini sudah langsung masuk media, kita tidak bisa melarang itu. Memang itu saya akui sedikit banyak berpengaruh kepada penyidikan. Kenapa? Karena pelaku langsung bablas hilang. Sementara kondisi penegakan hukum kita tidak dalam kapasitas tertangkap tangan. Kalau tertangkap